Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 23 ayat yang ke-1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah, dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 23 ayat 10 sampai 12. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Judul renungan kita hari ini adalah Berkat dari Melayani Tuhan, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, kata pelayanan adalah salah satu kata yang sangat lekat dengan kekristenan. Tuhan Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan bagaimana seorang Kristen menjadi pelayan bagi sesamanya. Di dalam Alkitab, pelayan memakai kata Yunani, doulos, diakonos dan huparetes. David Bennett dalam bukunya, Leadership Images from the New Testament, menulis bahwa doulos mengacu kepada seseorang yang berada di bawah otoritas orang lain,
sedangkan diakonos lebih menekankan kerendahan hati untuk melayani orang lain, dan huperites diartikan sebagai bawahan atau underlings, subordinate. Dapat disimpulkan bahwa konsep pemimpin dalam Alkitab adalah hamba yang rela hati mengambil tempat terendah, dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan, karena pelayanannya kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita, umat-Nya untuk menjadi pemimpin yang melayani dan memiliki kerendahan hati. Oleh karenanya, kita harus melayani dimanapun, apapun, kapanpun untuk Tuhan. Sahabat Suara Kasih, namun seringkali dalam tugas pelayanan kita di dunia ini, ada saja tantangan, hambatan, dan godaan, tapi saya akan membagikan 4 kunci untuk melewatinya. Yang pertama, andalkan Roh Kudus, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, andalkan Tuhan, Sang Penolong kita. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita harus menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Yang ketiga, iman yang kuat. Miliki iman yang kuat untuk meraih kerajaan Allah. Yang keempat, nikmati berkat Tuhan. Kita tidak boleh mengejar upah atau keuntungan, karena Tuhan sudah menyediakan upah bagi para pelayannya. Marilah kita renungkan, ayo kita bersemangat lagi dalam melayani Tuhan, jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Mari kita bagikan firman hari ini juga kepada orang terdekat kita, agar mereka juga bisa melaksanakan rencana-Nya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.